JTV. Laboratorium PCR kontainer di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin. Nah, di kontainer ini dilakukan beberapa proses. Yang pertama adalah proses ekstraksi RNA. Nah, itu ada di ruang 1. Di situ kita memiliki alat ekstraksi otomatis. Nah, dengan adanya alat ekstraksi otomatis, maka kita bisa melakukan ekstraksi RNA dalam waktu 30 menit sebanyak 36 sampel. Nah, sehingga ini sangat menghemat waktu dan menghemat tenaga dengan adanya alat ekstraksi otomatis ini. Selanjutnya kita memasuki tahap PCR setelah diekstraksi. Nah, sebelum masuk ke ruang PCR ada ruang 2, yaitu ruang mixing. Di ruang mixing itu kita mencampur reagents yang akan kita masukkan ke dalam mesin PCR. Perlu diketahui bahwa di ruang 1, ruang ekstraksi itu adalah ruang yang masih sangat infeksius, bisa kita katakan masih berbahaya. Oleh karena itu di ruang 1 pemeriksa harus menggunakan baju hazmat yang lengkap untuk perlindungan diri karena di situ masih virusnya masih utuh. Kemudian di ruang mixing ini sudah bebas, kita bisa menggunakan apron saja. Lalu setelah kita campur reagents PCR, kita masuk ke ruang 3. Saat ini saya berada di ruang 3, yaitu ruang PCR. Di sini kita ada 2 mesin PCR yang mereknya Kogen Biotech dari Korea. Nah, dengan adanya 2 mesin PCR ini kita bisa sekaligus merunning 96 sampel untuk waktu 2 jam. Sehingga dalam 1 hari, kalau kita bekerja sampai 24 jam dikurangi dengan jam-jam istirahat, kita bisa mengerjakan sampai 700 sampel. Kemudian setelah proses ini dilakukan, data yang ada kita simpan di dalam Google Sheet. Dalam Google Sheet, kemudian kita melakukan otorisasi data tersebut di KSM Mikrobiologi Klinik. Di sana ada 2 orang spesialis mikrobiologi klinik. Saya sebagai kepala KSM. Nah, setelah kita otorisasi, barulah hasil tersebut didistribusi ke ruangan ataupun ke poli. Namun pada kasus-kasus darurat, kasus itu kita langsung dari ruang ini masuk ke Google Sheet, kita langsung berikan ke seperti kamar operasi yang mau dioperasi, tidak menunggu otorisasi. Jadi itu tahap-tahapan yang kita lakukan di laboratorium PCR ini.
Nah, kemudian kita juga punya storage untuk menyimpan reagents. Nah, ini ada min 20 derajat, sehingga kita mampu menyimpan sekitar 5.000 tes kalau kita punya stok untuk reagents, baik ekstraksi maupun PCR. Demikian mungkin yang dapat saya jelaskan di ruang kontainer ini.